Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Putra Nandita dengan NIM 112410808, mahasiswi semester 4 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan membuat video mengenai materi teori biaya. Yang saya hormati Ibu Langgeng Sri Handayani SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Tujuan saya membuat video ini yaitu karena ingin memenuhi nilai ulangan akhir semester 4 mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, langsung saja ke videonya. Slide selanjutnya yaitu ada identitas mahasiswa, yaitu saya pribadi. Selanjutnya yaitu ada teori biaya. Teori biaya atau cost theory dalam ilmu ekonomi mikro menjelaskan bagaimana perusahaan mengeluarkan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa, serta bagaimana biaya tersebut berubah seiring perubahan tingkat produksi. Konsep-konsep utamanya meliputi yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost atau FC. Biaya yang tidak berubah berapapun jumlah produksinya, seperti sewa gedung, gaji pokok, dan penyusutan mesin. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, FC. Biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi, seperti bahan baku, upah borongan, dan listrik produksi. Yang ketiga ada biaya total atau total cost, TC. Sama dengan FC variable fixed cost dan VC variable cost. Keduanya dijumlah. Kemudian biaya rata-rata, average cost atau AC. Biaya per unit output sama dengan TC, total cost atau quantity. Selanjutnya biaya marginal atau marginal cost atau MC. Tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Kemudian skala ekonomi atau economics of scale. Penurunan biaya rata-rata seiring naiknya volume produksi. Hingga titik tertentu terjadi diseconomies of scale atau biaya rata-rata justru naik karena inefisiensi. Yang terakhir ada titik impas atau break even point atau BEP. Volume produksi atau penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Selanjutnya, pemilihan kasus. Di sini ada kasus ilustrasi. UMKM konveksi bernama Sinar Jaya adalah produsen kaos dan seragam sekolah di Bandung. Latar belakang masalahnya, Sinar Jaya memiliki kapasitas produksi 1000 kaos per bulannya dengan biaya tetap 15 juta. Meliputi sewa tempat, gaji karyawan tetap, penyusutan mesin jahit, dan biaya variabelnya 25.000 per kaos meliputi kain, benang, sablon, dan listrik. Harga jualnya 45.000 per kaos. Setelah mendapatkan pesanan besar dari sekolah sebanyak 1.500 kaos, pemilik menambah mesin dan pekerja lepas.
Namun setelah order selesai, biaya rata-rata per kaos justru naik dari 40.000 menjadi 46.000. Membuat margin keuntungan tergerus bahkan sempat merugi pada bulan tersebut. Padahal volume produksi meningkat. Baik, selanjutnya analisis. Kaitkan dengan teori biaya. Nah, secara teori, menambah volume produksi seharusnya menurunkan AC. Nah, AC ini yaitu average cost atau biaya rata-rata, menurunkan biaya rata-rata. Kemudian, karena FC itu fixed cost. Fixed cost itu tadi biaya tetap, karena biaya tetapnya terbagi ke lebih banyak unit. Economies of scale. Namun yang terjadi di Sinarjaya adalah kebalikannya. Ini mengindikasikan perusahaan memasuki area diseconomy of scale. Penyebab masalah berdasarkan teori biaya. Yang pertama ada kenaikan biaya variabel per unit, yaitu karena order mendadak, bahan baku dibeli terburu-buru dengan harga tertinggi atau harga yang lebih tinggi, tidak dapat harga grosiran, sehingga FC per unitnya, variable cost per unitnya itu naik dari 25.000 menjadi 30.000. Yang kedua, biaya tetap baru yang tidak proporsional. Mesin tambahan dan sewa gudang sementara menambahkan FC secara signifikan, namun hanya dijadikan untuk satu order besar yang tidak berkelanjutan, sehingga FC per unitnya itu tidak turun sebagaimana mestinya. Yang ketiga, inefisiensi atau tenaga kerja lepas. Pekerja baru belum terlatih menyebabkan produktivitas per jam kerja lebih rendah. Lebih banyak kain terbuang, waktu produksi lebih lama juga. Ini menaikkan MC, biaya marginal, melebihi harga jual pada unit-unit tambahan. Yang keempat, akibatnya MC harga jual untuk sebagian unit tambahan yang berarti setiap tambahan unit di atas kapasitas nominal justru mengurangi keuntungan, bukan menambah. Selanjutnya, solusi atau rekomendasinya. Perencanaan kapasitas sebelum menerima order besar. Nah, hitung dulu MC-nya dan AC-nya. Hitung dulu biaya marginalnya, kemudian AC-nya itu tadi biaya rata-ratanya hitung dulu. Kemudian proyeksi sebelum menyepakati harga dan volume agar tahu titik di mana biaya tambahan mulai melebihi manfaat. Yang kedua, kontrak bahan baku jangka pendek dengan supplier. Negosiasi harga grosir di awal.
bukan membeli mendadak. Untuk menekankan kenaikan FC-nya per unit. Yang ketiga, investasi pelatihan singkat untuk pekerja keras. Nah, ini menggunakan sistem kerja borongan bertahap agar produktivitas meningkat lebih cepat, menurunkan MC. Nah, yang keempat itu gunakan mesin sewa atau bukan beli untuk order. Kan tadi sempat ada tambahan mesin ya. Seharusnya itu tidak perlu karena itu mengeluarkan biaya tambahan lagi karena harus membeli mesin baru. Padahal orderannya itu hanya naik 500 pieces ya dari 1.000 per bulannya ya. Nah, karena ini juga musiman kan, belum tentu juga sebelumnya perusahaan ini mendapatkan order sebanyak itu karena perusahaan tersebut hanya menerima 1.000 unit per bulannya gitu. Agar FC tambahan tidak menjadi beban tetap yang tidak terpakai di bulan berikutnya. Yang kelima, analisis BEP sebelum menerima order. Nah, untuk memastikan harga 45.000 masih menguntungkan pada volume 1.500 unit dengan struktur biaya baru ya. Jadi harus memastikan lagi gitu BEP sebelum menerima orderan. Kira-kira BEP-nya mencukupi atau tidak gitu ya. Selanjutnya, alasan pemilihan solusi ini yaitu solusi-solusi ini langsung menyasar akar masalah dalam teori biaya, menekankan visi agar tidak melonjak, mengendalikan FC agar proporsional dengan volume, dan menjaga MC agar tetap di bawah harga jual sehingga setiap unit tambahan tetap memberi kontribusi laba atau kontribusi keuntungan ya, bukan justru merugikan. Nah, sebenarnya ini mungkin karena ada penambahan mesin jahit aja ya, dan karena ada tadi nih bahan bakunya, suppliernya gitu. Terus juga PT tersebut hanya menyediakan 1.000 unit per bulannya. Sementara orderan kali ini mendapatkan 1.500 unit. Itu juga kadang-kadang, tidak setiap bulannya gitu. Kesimpulannya, kasus Sirnarjaya menunjukkan bahwa peningkatan volume produksi tidak otomatis meningkatkan efisiensi biaya. Tanpa perencanaan yang matang terhadap struktur biaya tetap dan variabel, perusahaan dapat terjebak dalam diskonomies of scale, di mana biaya marginal melebihi harga jual dan menggerus keuntungan. Teori biaya memberikan kerangka penting bagi pelaku usaha untuk menghitung dengan cermat sebelum mengambil keputusan produksi, terutama dalam merespon order besar yang tampak menguntungkan di permukaan namun beresiko secara struktur biaya. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita harus melihat dulu nih, jangan karena orderannya lebih banyak dari orderan kita per bulannya kita main langsung terima aja gitu. Kita juga harus konfirmasi kepada supplier, kira-kira produk yang kita pakai ini ada yang grosiran atau enggak, karena itu salah satu untuk meminimalisir budget kita ya. Terus juga alat-alat yang dipakai itu
seperti mesin jahit tadi, kalau menurut saya itu tidak usah dibeli baru lagi karena eh, kita itu pemasukannya hanya menambah 500 kaos saja ya. Itu dimana dari setengah eh, setengah pokoknya setengah hasil per bulannya gitu kan, biasanya per bulannya kita 1000 kaos. Karena ini mendapatkan orderan 1.500 kaos, itu hanya setengahnya saja gitu. Jadi tidak perlu membeli mesin baru. Terus juga kita harus menghitung dengan cermat nih mengenai keputusan produksinya. Jangan main langsung ambil aja gitu. Begitu dengan bahasa saya pribadi, Bu. Terus juga dalam merespon orderan juga kita jangan terlalu terburu-buru. Pastikan kita memiliki bahan baku yang cukup ya. Kalau misalkan kita nggak punya bahan baku yang cukup, bagaimana kita mau menerima orderan kan? Gitu. Jadi pastikan itu semuanya itu harus tersusun dengan semestinya gitu. Mau itu bahan baku, bahan tambahan gitu. Supaya nantinya kita juga tidak mengalami kerugian. Meskipun orderan melonjak, tapi kita mengalami kerugian kan sama aja ya, gitu, kurang lebih gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.